Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, pada video kali ini saya akan mengambil tema yang menarik. Pilih mana antara HP dan Al-Quran? Yuk kita simak penjelasannya. Bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita mensikapi terkait dengan Al-Quran dan HP. Jujur saja, kita merefleksi diri bahwa setiap hari lebih banyak mana kita pegang HP atau gadget ini dengan Al-Quran. Al-Quran ya, satu-satunya pedoman hidup seluruh manusia yang bakal menyelamatkan semua manusia di dunia sampai di akhirat. Itu kadang-kadang jarang tersentuh. Bahkan ada yang sampai banyak debu, ya, ditaruh di rak, banyak debu di sana, tidak pernah tersentuh sama sekali. Padahal Al-Quran inilah nanti yang akan memberi syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan. Pertolongan akan memberi kepada yang sering membaca, sering merenungi artinya dan mengamalkannya. Kalau sulit untuk menghafalnya, ya, Allah berjanji lewat Rasulullah bahwa ketika orang membaca Al-Quran, maka akan ditingkatkan derajatnya, ya. Dan Rasulullah mengatakan, ya, alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif lam mim ada 3 huruf. Kalau kita membaca satu huruf saja, 10 kebaikan yang bakal diberikan oleh Allah kepada kita, berarti alif lam mim saja akan diberikan 30 kebaikan. Bayangkan. Nah, Anehnya, yuk kita introspeksi diri. Apakah kita sudah sering membaca Al-Quran, atau justru dari bangun sampai tidur kembali HP atau gadget yang kita pegang, yang kita buat teman setiap hari, setiap saat. Jujur saja, bahkan barangkali banyak dari kita yang mengaku umat Islam tidak pernah membaca yang namanya Al-Quran. Padahal jelas-jelas Al-Quran akan memberi pertolongan, akan memberi syafaat kepada yang membacanya. Ketika dia meninggal di alam kubur, Al-Quran ini sudah akan membela. Apalagi nanti di akhirat yang waktunya tiada terbatas, abadi-abadan. Padahal diceritakan satu hari di akhirat itu adalah 1000 tahun di dunia. Umur kita itu berapa? 60, 70, 90, 100 itu sudah luar biasa. Itu sudah bonus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi anehnya umur yang pendek ini banyak kita sia-siakan. Yuk kita jujur-jujur saja. Kalau kita masih banyak memegang HP, kemudian Al-Quran yang menjadi pedoman, Al-Quran yang menjadi petunjuk yang bakal menyelamatkan, kemudian dikesampingkan, Masya Allah, kita tidak tahu nanti akhir hayat kita seperti apa. Ya, memang di HP ini banyak informasi yang berseliweran, ya, bahkan di belahan dunia timur terjadi hari ini, kita juga bisa
baca di hari ini juga. Semua informasi masuk. Tetapi ingat, ketika kita bergelimang, ya, berkecimpung selalu HP dan HP, ketika iman kita masih tipis, pegangan kita sebagai filter masih sangat rapuh, maka kita akan banyak terseret-seret, ya, terseret-seret untuk apa? Untuk mengikuti perkembangan zaman yang kadangkala itu menyesatkan. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian, kita belajar bersama-sama. Yuk, kita bareng-bareng berdoa kepada Allah agar Al-Quran yang menjadi pedoman satu-satunya yang bakal menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, ketika itu menjadi hiasan dirak dan tidak pernah dibaca. Ayo, seolah-olah dia menangis, seolah-olah dia melambai-lambai, saya baca, saya yang bahkan menyelamatkan kamu. Seharusnya kita punya pikiran seperti itu. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Al-Quran sampai begitu usang yang tidak pernah kita sentuh. Tetapi yang namanya HP setiap saat, setiap waktu, selalu, bahkan sampai tidur, bahkan sampai ke kamar mandi dan lain sebagainya, selalu kita bawa dan kita bawa. Lewat video ini saya berpesan pada diri sendiri dan khususnya kepada kaum muslimin yang menonton ini. Ayo kita back to ke Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, ya, kembali kepada Al-Quran. Kita tadarus, kita fahami, kita belajar ngaji tentang Al-Quran. Karena sekali lagi, ini yang bakal menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ketika orang-orang nanti di akhirat mencari perlindungan, mencari pengadilan, maka Al-Quran ini yang nanti akan bisa memberi syafaat kepada siapa yang membaca, siapa yang melindunginya, siapa yang mengamalkannya. Maka inilah yang jalan yang terbaik. Saya pikir itu. Terima kasih, ya. Saya mohon agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang terbaik. Monggo nanti bisa like, subscribe, dan share kepada saudara-saudara. Karena mohon maaf, ketika tayangan ini kemudian bisa menyentuh hati, kemudian di-share kepada temannya, dan teman itu mampu melaksanakannya, kemudian mengamalkannya, maka pahalanya tidak akan pernah terkurangi sedikit pun. Kalau yang di-share satu orang, kemudian dia mengamalkan, bayangkan kalau yang di-share satu orang, kemudian dia ada satu keluarga diajak membaca Al-Quran dari share-sharean Anda, maka pahala yang ia terima, sebegitu juga Anda juga akan menerima tanpa terkurangi sedikit pun. Itulah kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, agar kita senantiasa benar-benar untuk kembali kepada Al-Quran agar selamat di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.